Ya, penambahan baru ataupun rekor baru penambahan kasus COVID-19 hari ini kembali mengundang tanya publik. Bagaimana sebenarnya penanganan kasus COVID-19 di Indonesia dan apa yang menyebabkan rekor-rekor yang baru terus bermunculan dan apa yang harus dievaluasi dan juga seberapa bahaya situasi ini. Kita akan coba ulas pada malam hari ini dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Triunis Miko, epidemiolog dari FKM UI. Selamat malam, Pak Miko. Selamat malam, Ya. Mas Renhat. Pak Miko ini juga anggota tim Satgas COVID-19 ya Pak? Ya, tim Baik. ahli Satgas COVID-19. Baik, dan juga ada Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar dari IAKB. Selamat malam Pak Hermawan. Selamat malam, Bung Renhat. Ya, sebelum saya akan mulai dialog atau berdiskusi, coba kita akan lihat dulu ini Bapak-Bapak sekalian bagaimana sepekan ini penambahan angka COVID-19 ya. Paling tidak dari hari Senin sampai dengan hari ini yang menembus rekor 8 ribuan kasus. Kita coba tampilkan di layar agar pemirsa juga bisa lebih jelas melihat penambahan kasus COVID-19 ini. Kita lihat dari hari Senin terlebih dahulu. Senin itu penambahan 4.617 kasus ya, kasus COVID-19 ini dia grafiknya. Kemudian di hari Selasa bertambah 5.092 kasus. Kemudian kemarin hari Rabu 5.533 kasus dan hari ini ya yang puncak rekor tertinggi sepanjang kasus COVID-19 ada di Indonesia. Penambahannya ada 8.369. Saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Pak, dari penambahan yang terjadi hari ini apa yang Anda lihat Pak? Apa yang terjadi dan apa yang perlu dievaluasi? Ya, pertama dari data hari ini yang ada adalah rekor tertinggi ya, pengumuman harian. Walaupun ini kalau ditanya apakah ini kasus harian atau kasus per tanggal 3 yang hasil pembuktian laboratorium. Nah, menurut Satuan Tugas Penanganan COVID di pusat pada level nasional ini merupakan delay data. Ada kenaikan tertinggi sekarang ini dari Papua. Nah, menurut Satgas ini adalah delay data yang numpuk sejak tanggal 29 atau 19 November yang lalu ya, kurang lebih sekarang udah 6 hari atau 5 hari. Nah, hanya saja begini, dalam pengelolaan dashboard data secara nasional ini tidak hanya peran dari satuan tugas, tetapi ada multi stakeholders, ada laporan yang masuk melalui Kementerian Kesehatan dan memang ini jalur yang paling banyak, yang kemudian ada jalur yang datang dari gubernur yang sifatnya konfirmasi atau provinsi. Nah, data-data ini yang kemudian diolah, diverifikasi dan pada akhirnya muncul data ini yang dilaporkan harian oleh Satuan Tugas Nasional melalui web dan akses informasinya. Nah, hanya saja begini, setelah 9 bulan berlalu, sekarang kita masuk bulan ke-10, Desember ini dalam menghadapi COVID-19, rupanya sistem informasi kita, penanganan dan pengelolaan data nasional itu belum optimal. Masih ada parsial tata kelola data, entah ini datang dari daerah, entah ini dari Kementerian Kesehatan, entah dari provinsi, atau bahkan di internal satuan tugas sendiri. Berarti ada problem dalam pengelolaan data informasi secara cepat dan tepat. Nah, maka data ini pun menjadi sangat penting kalau kita kaitkan dengan semua dinamika-dinamika yang terjadi dalam sosial aktivitas kita, baik sosial politik, sosial ketenagakerjaan, sosial pariwisata, hingga sosial keagamaan. Nah, ini semua yang kita temukan di dalam lapangan yang luar biasa, kapasitas testing kita masih terbatas. Ini juga sejalan ya dengan testing capacity kita, hari ini juga termasuk rekor karena dari 50.000 spesimen, kurang lebih 62.000 spesimen, jadi ditemukan kasus juga 8.000 lebih. Namun demikian catatan Bung Reinhardt, data ini harian saat ini ada 133 laboratorium juga yang belum melaporkan datanya. Jadi boleh jadi kalau kita kumulatifkan andai 133 lab lainnya yang melakukan pemeriksaan PCR melaporkan data ini, jangan-jangan kita bisa tembus di angka 10.000 dalam hari ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam kaitan dengan dinamika data ini bukan sesuatu yang mengagetkan, karena dari awal kami menyampaikan setiap waktu di hari-hari ke depan, boleh jadi akan ada rekor-rekor baru. Problem kita bukan di sini, bukan pada datanya, tetapi pada aktivitas kita secara sosial, tetapi juga ada kebijakan kita secara nasional, dan juga ada arah kita ini mau kemana sebenarnya dalam penanganan pengendalian COVID. Tadi saya sempat menyimak diskusi dengan pimpinan Jawa Barat dan berbagai pemerintah daerah. Rupanya daerah ini memang lebih banyak berpikir tentang geliat ekonomi, tanpa disadari bahwa kasus kesehatannya makin menjadi karena aktivitas sosial ekonomi,
kematian juga terjadi secara linear dengan mortality-nya, morbidity-nya tinggi, maka mortality-nya pun akan tinggi. Nah, ini adalah situasi yang secara epidemiologis kami dari praktisi kesehatan dan kesehatan masyarakat sangat khawatir. Bahkan nanti kalau kita lihat di awal Januari, itu akan terjadi sebuah lonjakan besar tanda kutip, karena kita akan menghadapi pilkada dan aktivitas libur akhir tahun, belum lagi tutup kerja kantor, banyak aktivitas yang terjadi dan seterusnya. Dan memang ini menjadi PR dan kami tidak kunjung melihat bagaimana negara ini diarahkan dalam pengendalian COVID secara kuat gitu ya. Walaupun kita apresiasi sudah banyak yang berbuat untuk penanganan COVID. Bung Reinhardt. Pak Miko, ada tanggapan dari Anda Pak, dari fakta dan juga angka yang muncul hari ini. Meskipun ini mungkin delay data, tapi lagi-lagi paling tidak publik atau masyarakat melihat ini rekor baru lagi, sehingga banyak yang bertanya-tanya bagaimana sebetulnya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah atau mungkin oleh Satgas sendiri. Silakan Pak Miko. Ya, jadi penambahan kasus sekarang merupakan rekor, tapi jangan dilihat itu adalah jumlah kasus baru. Ya, jadi ada kasus lama yang sebenarnya terjadi keterlambatan validasi datanya begitu. Jadi keterlambatan validasi data dari provinsi atau dari kabupaten sendiri, kabupaten memvalidasi datanya di Satgas kabupaten atau kota, kemudian provinsi memvalidasi datanya di provinsi dari kabupaten atau kota, kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan atau Satgas. Jadi bayangan saya sekarang ini terjadi kesalahan pada all new record begitu. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Satu adalah kabupaten ini antara laporan yang labnya dengan laporan kasusnya ada di mana. Jadi status labnya mungkin di kabupaten lain, tapi kemudian kasusnya di kabupaten yang lain begitu. Jadi itu yang perlu diverifikasi. Jadi itu apakah menjadi catatan ke kasus kabupaten itu atau yang melaporkan ke laboratoriumnya begitu. Itu menurut saya banyak terjadi kekeliruan karena laboratoriumnya berbeda dengan kasusnya. Ya, yang kedua mungkin ada kasus OTG yang masuk di dalam all new record. Sekarang kan yang dilaporkan adalah bukan OTG. Jadi pada waktu mulai pedoman kelima itu kasus yang dilaporkan hanya kasus yang bergejala. Jadi mungkin perlu diverifikasi sejak pedoman itu berlaku, maka kemudian diverifikasi lagi berapa jumlahnya. Nah, sekarang data yang sudah terverifikasi itu tambah begitu. Jadi penambahan ini karena pedoman yang baru, Pak Hermawan begitu. Jadi karena pedoman yang baru ya mungkin ada penambahan. Ya, jadi banyak kasus yang tumpang tindih kemudian harus diverifikasi. Jadi menurut saya verifikasinya bukan hanya dari sekarang ini kan terjadi peningkatan dari 2 provinsi yang terbanyak. Jadi harusnya semua provinsi yang terbanyak melakukan verifikasi dan validasi data lagi. Kemudian itu akan menjadi data yang stabil, harusnya stabil baik itu di kabupaten atau kota dan di provinsi. Jadi jangan ada kesalahan lagi. Begitu. Pak Miko, artinya kita masih punya masalah soal data ini menjadi masalah yang juga cukup serius, tadi juga disoroti oleh Pak Hermawan? Ya, ini karena pedomannya baru, pedoman Kemenkes baru dengan edisi 5. Jadi ada data kasus yang OTG yang seharusnya tidak tertangkap begitu. Jadi kalau tertangkap harusnya dilaporkan atau tidak begitu. Jadi itu yang menjadi kebingungan dari Satgas kabupaten atau kota begitu. Satgas provinsi juga mungkin perlu ditetapkan oleh Kemenkes atau Satgas. Jadi Satgas nasional kita harus berdialog dengan Kementerian Kesehatan. Jadi menurut saya harus ada pertemuan antara Satgas nasional dengan Kementerian Kesehatan untuk membenahi data ini. Oke, selain membenahi data, Pak, apa yang perlu dibicarakan antara Satgas dengan Kementerian Kesehatan, termasuk juga
yang tadi Pak Hermawan sampaikan, atau banyak juga publik yang bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya arah kebijakan, arah penanganan COVID-19 di Indonesia ini? Karena sudah beberapa bulan tidak juga menunjukkan tren yang positif. Kita bahas di segmen berikutnya ya, Pak Miko dan juga Pak Hermawan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya masih bersama dengan Pak Hermawan Saputra dan juga Pak Triunis Miko. Bahwa Bapak, sebelum kita lanjutkan dialog, kita ingat beberapa hari yang lalu, Presiden sempat agak marah ini, menyoroti kasus COVID-19 justru menurut Presiden semakin parah. Coba kita dengarkan lagi apa kata Presiden berkaitan dengan kasus COVID-19. Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing yang berkaitan dengan masalah COVID dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini, peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. Saya ke Pak Hermawan dulu. Pak Hermawan, dari apa yang disampaikan Presiden tadi ini bahkan menyoroti 2 provinsi khusus. Apa yang Anda lihat, Pak, dari sorotan Pak Presiden ini? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden sudah seringkali bernada tinggi ya, atau merasa tidak optimal ya kinerja dalam penanganan COVID ini. Kita pernah mengingat beberapa waktu yang lalu bahkan Presiden menunjuk menteri khusus untuk menangani ini di 9 provinsi. Dari 2 provinsi yang disebut tadi, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, sebenarnya itu juga masuk dalam provinsi prioritas yang dulu. Bahkan jauh sebelum sekitar 2-3 bulan yang lalu kan Jawa Timur pernah menyalip DKI dan akhirnya Jawa Timur terkendali. Saya melihat di Jawa Timur malah bagus karena ada upaya berbasis komunitas yang memang sifatnya empowering yang dilakukan oleh Jawa Timur, terutama untuk Wali Kota Surabaya. Kita apresiasi. Di Jawa Tengah sebenarnya juga ada program Joko Tonggo ya, sebenarnya hanya tidak menjadi populer dan dia harus utamakan. Entah bagaimana, pada level provinsi ini Pak Ganjar Pranowo pernah mensosialisasikan program ini, tetapi pada level kabupaten kota ini tidak populer rupanya, sehingga Jawa Tengah ini malah sangat tinggi kasusnya. Khusus DKI Jakarta ini terjadi uniquely. Memang Jakarta ini spesifik perlakuan dan spesifik juga karakternya. Dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan demikian, bahwa sulit sekarang kita melakukan prioritas penanganan pada level provinsi tertentu. Presiden harus mampu dan berani mengatakan harus ada evaluasi kebijakan secara menyeluruh, secara nasional, termasuk tim yang terlibat di dalamnya, dan kebijakan harus menyentuh nasional. Karena tidak ada lagi batasan-batasan dalam mobilitas. Saat ini akses antar daerah semua sangat terbuka, seluruh sektor kehidupan kita terbuka. Jadi penanganan COVID ini tidak boleh lagi dilakukan secara parsial, termasuk pendekatan wilayah yang basisnya kabupaten kota atau provinsi, apalagi di Pulau Jawa, itu sebenarnya tidak lagi efektif. Maka upayanya harus menyangkut national policy making atau policy option begitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Hemat saya dan kami sudah mendiskusikan bahwa ke depan ini akan terjadi kasus besar karena skala nasional ada pilkada, pada skala nasional akan ada libur dan cuti bersama, pada skala nasional terjadi aktivitas sosio keagamaan, sosio pariwisata dan lain-lain, dan memang kebijakan tidak lagi bisa parsial, harus menyeluruh secara nasional. Gitu, Bung Reinhardt. Baik, Pak Miko, apa tanggapan Anda, Pak? Kebijakan ini harus national policy making, tidak lagi kemudian secara parsial, apalagi mengantisipasi pilkada dan juga liburan panjang di akhir tahun. Jadi kalau Satgas itu harus membenahi data dulu. Jadi data itu harus benar-benar konsepnya harus faktual gitu. Jadi benar-benar faktual. Jadi kita bisa melihat peningkatan kasus benar-benar terjadi di daerah. Yang kedua adalah melihat indikator zona risiko. Zona risiko atau ada 14 indikator, tapi tidak mampu diterapkan di bawah kabupaten atau kota. Jadi kecamatan kita harus tentukan indikator apa yang digunakan
kemudian kelurahan atau RW. Yang ketiga adalah bahwa kalau sudah ada pemetaan sampai ke tingkat bawah berarti ada prioritas. Ya, jadi menurut saya sih tingkat nasional tidak perlu karena memang provinsi yang tinggi itu hanya provinsi yang tinggi sampai sekarang masih ada 12 menurut saya. Kemudian itu kita concern aja di provinsi tinggi, tapi tidak juga melupakan provinsi-provinsi yang lain atau kabupaten atau kota lain yang masih ada kasus COVID-19-nya. Ya, kasus COVID yang masih sedikit kita isolasi dengan baik. Kemudian provinsi atau kabupaten yang tinggi kita prioritaskan melakukan PSBM atau PSBB berskala mikro atau tadi kecamatan apakah kelurahan atau RW yang harus bisa dipetakan merah kuningnya atau orange dan hijaunya, maka itu harus ditularkan kalau merah menjadi kuning atau hijau. Jadi semua daerah yang tinggi harus menurunkan statusnya jadi dari merah ke kuning atau kuning ke hijau. Jadi semua serentak. Tapi bukan berarti itu skala nasional. Begitu, Mas Reinhardt. Artinya secara parsial masih lebih tepat menurut Anda, Pak Miko, atau bagaimana? Ya, kalau kita harus berjalan dua-duanya, tidak mungkin kita berskala nasional, karena kita akan melumpuhkan kegiatan ekonomi. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita masih memprioritaskan dua-duanya, maka kegiatan ekonomi akan berjalan, berkurang tentunya. Kemudian kegiatan penanggulangan COVID juga berjalan dan pasti akan berkurang. Konsekuensi itu kita ambil karena kita akan ada vaksin bulan Januari ini 10 juta dosis, bulan Juni 100 juta dosis, bulan Desember adalah 200 juta dosis. Dan dunia sudah sepakat bahwa Desember 2021 mungkin kasus COVID akan menurun drastis di dunia. Oke, Pak Hermawan, ada tanggapan dari Anda, Pak? Kalau secara nasional ini kemudian juga bisa berdampak terhadap ekonomi. Lagi-lagi memang kita dihadapkan fakta bahwa tidak mungkin juga mengenyampingkan soal perekonomian tadi itu. Ya, saya tidak bicara pada policy untuk PSBB ya, atau dalam bentuk lockdown yang ekstrim ya, tapi kita bicara pada evaluasi kebijakan dan penegakannya. Bagaimana yang paling sederhana adalah kapasitas testing, tracing, treatment. Apakah di seluruh daerah di Provinsi Indonesia ini ada 510 kabupaten kota ini dilakukan secara optimal? Apakah pengawasan pemantauan di berbagai provinsi dilakukan secara optimal? Kalau kita hanya terus fokus pada 1-2 provinsi yang memang sekarang memuncaki kasus, sebenarnya itu nggak bawa makna apa-apa dalam penyelesaian kasus ini. Itu hanya artifisial, hanya menekan sementara, nanti muncul lagi di provinsi lain, naik lagi di provinsi lain. Jadi semacam main tekan begitu, secara data akan indah, secara dashboard data akan indah. Tetapi secara menyeluruh dalam permainan penanganan COVID ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena terus terang memang kalau ini yang konsepsi zona epidemiologis ini berhasil kita lakukan pada bulan ke-4 ke-5, betul itu akan bermakna. Tapi jangan lupa, sekarang kita ada di bulan ke-10, di mana local transmission, silent transmission terjadi di mana-mana, bongkahan besar di bawah permukaan dari dashboard data ini kan hanya kerucut kecil saja. Jadi dashboard data yang ada ini hanya kerucut kecil, di bawah itu terjadi underdetected, underreported yang luar biasa. Maka kalau masih pendekatan parsial kita lakukan di kota-kota besar, umumnya di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI, sebenarnya tidak banyak maknanya dalam pengendalian COVID secara menyeluruh. Nah, di daerah-daerah itu lack capacity itu terjadi cukup dalam, laporan terbatas, contoh saja delay data yang sedang kita diskusi tadi aja bermasalah, bagaimana mungkin kita ingin membenahi secara nasional ketika hanya mengintervensi sebagian untuk saat ini, karena kita sudah masuk bulan ke-10. Maka pendekatan epidemiologis itu juga harus menemukan dinamikanya, tidak bisa lagi biasa-biasa saja, walaupun kita tidak menerapkan PSBB, tapi jangan lupa, jangan-jangan pilihan kita suatu waktu kita harus restart ya, ibarat kata kita mulai dari nol begitu, supaya kita mampu mengukur dampak kerugian ekonomi, kerugian sosial dan budaya dari semua yang terjadi ini bila ini kita lakukan. Tetapi tentu saja
kita tidak ingin menyalahkan pihak tertentu, apalagi kita paham pemerintah sudah bekerja luar biasa, ekstra, dan bahkan sulit kita mengatakan pemerintah terlena ya, bahwa pemerintah bekerja keras, tetapi bekerja keras harus juga diimbangi dengan arah juga yang tepat pada level yang memang kita sadari bersama bahwa kasus hari ini ada di mana-mana. Kejadian di mana para kepala daerah sekarang udah banyak yang terpapar COVID, pejabat-pejabat tiap hari kita mendapatkan informasi. Seorang menteri, seorang gubernur, seorang wali kota bupati terjadi, dan itu bayangkan pada level puncak kepemimpinan itu terkonfirmasi positif, bagaimana di lapangan, bagaimana di tengah masyarakat yang permisif dalam protokol kesehatan, dan pada akhirnya ini harus menjadi pemikiran kita secara makro juga, bahwa ada pendekatan epidemiologis bagian dari penyelidikan epidemiologis, tugas para pakar untuk menelusuri tracing secara situasi step to step, tetapi ada sisi dari national policy, dari sisi kebijakan dan advokasi yang kita harus berpikir secara makro, kira-kira begitu. Baik, ya, hari ini juga kita tahu ada Menteri Tenaga Kerja yang positif COVID-19, Ibu Ida Fauzia. Pak Miko, terakhir Pak Miko ke Anda. Di depan mata ini Pak, pilkada di depan mata, bagaimana Pak? Survei. Oke. Survei orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi surveinya akan dilaksanakan bulan Desember, kemudian kita akan tahu mana provinsi yang tinggi, mana provinsi yang rendah. Maka kemudian dari survei tersebut kita akan bekerja berdasarkan evidence based. Jadi tidak mungkin kita menyamaratakan provinsi yang tinggi dan provinsi yang rendah. Kemudian mari kita prioritaskan provinsi yang tinggi dulu, begitu. Jadi bukan datanya diacak-acak begitu, data diatur, maka kita berpikir kemudian di provinsi tinggi kita maksimal, kemudian di provinsi rendah kita akan optimalkan. Jadi optimalkan, bukan tidak diminimalkan, begitu. Dioptimalkan dari apa yang ada. Lab itu sudah ada di 157 kabupaten, jadi tidak semua kabupaten punya lab, begitu. Jadi kita harus optimalkan semua itu. Nah, kalau bisa memang ke depan kita punya satu lab di kabupaten atau kota ke depan, jadi bukan sekarang. Dan dengan vaksinasi kita akan bisa menurunkan kasus COVID-19. Kalau vaksinasi itu semua penduduk ikut peserta, saya yakin pada bulan Juni 2021 itu kasusnya akan tinggal 2.000-an di Indonesia. Kemudian pada bulan Desember 2021 di bawah 1.000 begitu. Jadi kasusnya. Nah kemudian kita bisa isolasi atau bisa lakukan isolasi pada kasus-kasus ini. Begitu juga pada daerah yang rendah begitu. Kita lakukan isolasi dengan baik, kemudian kita optimalkan pengurangan kasus di yang provinsi tinggi, kemudian kita lakukan dengan baik. Pak Miko, singkat Pak, soal pilkada bagaimana Pak? Oke, jadi pilkada emang kalau kita mau melakukan pilkada, kita tahu konsekuensinya. Semua pilkada itu prosedurnya sudah dikonsultasikan kepada FKM gitu tentang prosedurnya. Harusnya kampanye kemarin juga harusnya tidak ada kampanye yang ke lapangan gitu. Diperbolehkan 2 kali dengan kapasitas yang tertentu, tapi itu pelanggarannya banyak. Nah, ini masalah pelanggarannya. Jadi kalau prosedurnya kita sudah sarankan prosedur yang aman buat COVID-19. Okay. Kalau pelanggarannya tidak tahu, Mas. Okay. Nah, juga libur panjang juga seperti itu. Kalau digunakan libur itu nggak salah, nggak ada yang salah dengan libur. Tapi ya masyarakat yang menggunakannya. Jadi mari kita himbau supaya masyarakat mengikuti prosedur yang ada, supaya masyarakat tidak menggunakan liburan yang salah. Okay. Jadi kalau menggunakan liburan yang benar, seharusnya penambahan kasus COVID-19 tidak terlalu tinggi. Okay. Jadi kita belajar dari 2 kali liburan kita termasuk tinggi. Jadi belajar lagi harus tidak jatuh pada lubang yang sama. Okay. Untuk pemilu atau pilkada harusnya dievaluasi. Okay. Kemudian dari evaluasi tersebut harusnya kita lakukan sesuatu. Kemudian
pada pemilihan suara harusnya lebih sedikit. Jadi kalaupun ada efeknya, saya memperkirakan efeknya ringan begitu. Ringan itu tidak ada penambahan 2.000 kasus dibanding dengan yang sekarang begitu. Baik Pak Miko, Pak Hermawan saya berikan Anda kesempatan menanggapi singkat Pak, 1 menit silakan Pak Hermawan. Ya, saya ingin menyampaikan agar jangan sampai kita terus-terusan menyalahkan masyarakat, jangan sampai masyarakat juga jenuh dengan perilaku. Bahwa kita mengingatkan untuk terus 3M, bahkan saya menyebutnya 4M. Jadi di samping menggunakan masker, menjaga jarak dan terbiasa mencuci tangan, satu lagi menghindari keramaian apapun bentuknya, menghindari kerumunan apapun dan dimanapun tempatnya. Ini harus menjadi M yang satu untuk melengkapi 3M jadi 4M. Tetapi yang paling penting begini juga, Mas Reinhardt, jangan sampai masyarakat seolah-olah ternina-mobokan dan berharap vaksin. Vaksin itu tidak akan seindah konsepsi. Vaksin ini persoalan yang multifaktor di dalam komunikasi global dan juga proses layanan dan distribusi dalam negeri. Jadi jangan sampai kita mendengarkan banyak informasi dari berbagai pihak dan sebagai masyarakat fokus pada 4M. Kedisiplinan ya, tetapi pemerintah juga punya tanggung jawab lebih untuk mengevaluasi kebijakan dan program agar lebih terarah lagi. Nah ini yang menjadi kata kuncinya, Bung Reinhardt. Oke baik, evaluasi untuk semua pihak, terutama juga untuk pemerintah. Dan tentu kita berharap semua kebijakan dan juga kedisiplinan masyarakat menjadi kunci untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Kita akan kawal bersama Pak Hermawan dan juga Pak Miko berkaitan dengan kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah berdiskusi, sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Miko. Baik. Pengacara Egy Sujana tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus makar saat pemilu 2019 yang lalu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.